Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Marita. Saya dari kelas 1M dengan NIM 2021 dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Dasar-dasar pelaksanaan pendidikan dengan subtema yaitu yang pertama aspek biologis, yang kedua aspek psikologis, yang ketiga aspek sosiologis, dan yang keempat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Baiklah, saya akan membawakan presentasi yaitu yang pertama aspek biologis. Dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, ada faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. Anak memiliki sifat genetik yang merupakan kombinasi kedua orang tuanya. Setelah berhubungan dengan masyarakat, menjadilah orang atau anak yang menginternalisasi nilai-nilai dalam masyarakat. Faktor hereditas. Faktor hereditas merupakan faktor yang muncul pada tiap orang yang didapat atau diwarisi dari orang tua dalam wujud sifat-sifat genetis. Faktor hereditas pada perkembangan anak bersifat alami atau dari orang tua. Contohnya bakat dan present. Yang B yaitu faktor lingkungan. Lingkungan merupakan alam sosial yang mempengaruhi individu. Contohnya pada faktor lingkungan, proses perkembangan didasarkan pada lingkungan sebagai alat yang digunakan untuk mengarahkan perkembangan. Peran kedua faktor tersebut berbeda-beda pada tiap contoh kasus yang berbeda pula. Peran kedua faktor tersebut berbeda-beda pada tiap contoh kasus yang berbeda pula. Hal tersebut telah disebutkan Schaeffer dan Hoffnung tahun 1991 pada perkembangan dan belajar peserta didik. Sejak awal tahun 1980-an, ada kecenderungan para ahli untuk lebih menerima pentingnya pengaruh genetik atau hereditas terhadap perbedaan individu yang terjadi dalam perkembangan. Namun data yang sama dari penelitian genetik yang dilakukan memberikan bukti yang mendukung pentingnya pengaruh lingkungan. Hal ini disebabkan karena perilaku-perilaku kompleks yang menjadi kepedulian para peneliti memang dipengaruhi baik oleh faktor keturunan maupun oleh faktor lingkungan. Perkembangan fisik anak terus berlangsung pada masa usia sekolah. Begitu pula perkembangan perseptual anak terus mengalami penajaman dan penghalusan. Perkembangan biologis dan perseptual anak memiliki keterjalinan dengan aspek-aspek perkembangan lainnya. Artinya permasalahan yang terjadi dalam perkembangan fisik dan perseptual anak bisa berdampak negatif terhadap aspek-aspek perkembangan lainnya. Dengan demikian, pendidikan harus benar-benar memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek perkembangan fisik dan perseptual anak. Pemahaman kita tentang karakteristik perkembangan fisik anak serta faktor yang mempengaruhinya membawa implikasi praktis bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Implikasi tersebut khususnya berkenan dengan penyelenggaraan pembelajaran secara umum, pemeliharaan kesehatan dan nutrisi anak, penjaskes serta penciptaan lingkungan dan pembiasaan perilaku sehat. Yang kedua yaitu aspek psikologis. Kajian psikologis yang erat kaitannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan berpikir dan belajar. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan umum atau inteligensi dan kecerdasan dalam bidang lain atau bakat. Jean Piaget berpendapat bahwa kecerdasan merupakan internalisasi pengalaman. Maksudnya, pembentukan kecerdasan dapat dilakukan dengan menciptakan kondisi lingkungan, kesempatan, dan iklim emosi yang memungkinkan individu untuk memperoleh pengalaman tertentu. Ada dua komponen mendasar yang membedakan individu secara psikologis dalam dunia ilmu pendidikan, yaitu satu minat. Minat sangat berkaitan dengan masalah bahan ajar, alat ajar, situasi, kondisi, serta guru. Yang kedua yaitu kemandirian. Kemandirian seseorang bergantung pada upaya membebaskan diri dari ketergantungan pada bantuan orang lain, menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri.
Adapun aspek yang ketiga yaitu aspek sosiologis, merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkupnya meliputi 4 bidang yaitu A. Hubungan sistem pendidik dan aspek masyarakat lain yang mempelajari 1. Fungsi pendidikan dalam kebudayaan. Yang kedua, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. Yang ketiga, fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan. Dan yang ketiga, hubungan pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status. Yang keempat, fungsionalisasi sistem pendidikan formal dalam hubungannya dengan ras, kebudayaan, atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang B yaitu hubungan kemanusiaan di sekolah, yang meliputi yang pertama sifat kebudayaan sekolah khususnya yang berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah. Yang kedua, pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah. Yang C, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya, yang mempelajari peranan sosial guru, sifat kepribadian guru, pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa, dan yang terakhir fungsi sekolah dalam sosialisasi anak-anak. Yang D, sekolah dalam komunitas, yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lainnya, yang meliputi 1. Analisa tentang proses pendidikan. Yang kedua, hubungan antara sekolah dan komunitas dalam fungsi pendidikan. Yang ketiga, faktor-faktor demografi dan ekologi dalam hubungannya dengan organisasi sekolah. Dan yang keempat yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas atau resmi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam undang-undang ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, antara lain pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu, di dalam penyelenggaraannya, sistem pendidikan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dengan memberi keteladanan, membangun kemauan atau niat, hasrat, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui pengembangan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengadilan mutu layanan pendidikan. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.